Terakhir Raja Iblis Tianhe, menara pembunuhan runtuh dan sejumlah besar energi iblis dan energi murni juga menghilang di hutan belantara abadi saat ini. Menurut kecepatan runtuhnya menara pembunuhan, tidak banyak waktu tersisa untuk Xiaoyan. Dan waktu Xiaoyan dapat berlatih di dalamnya juga telah memasuki tahap akhir. Dan jika ingin menemukan tempat seperti itu lagi, dikhawatirkan itu tidak akan mudah. Bukan karena mereka tidak dapat menemukan sumber yang begitu kuat, tetapi keadaan kultivasi saat ini hampir tidak mungkin untuk melanjutkan. Pada saat yang sama, energi kekerasan yang disebabkan oleh ledakan Taisu menyapu seluruh hutan belantara abadi. Kampan itu dipelintir dan dipatahkan. Di daerah di mana mereka bertarung, ruang dengan cepat runtuh dan badai kampan dimulai. Pada saat ini hutan belantara abadi seperti spiritualitas. Ini lebih seperti semua orang telah diludahkan oleh hutan belantara abadi daripada ruang yang rusak. Tentu saja itu juga termasuk istana pemburu dewa dan ratu, yang semuanya berada di kehampaan. Ketika mereka berbalik, mereka menemukan bahwa mereka telah meninggalkan hutan belantara abadi. Jelas mereka juga tahu bahwa tidak mengherankan tingkat pertempuran ini menghancurkan ruang. Oleh karena itu, hutan belantara abadi secara langsung memindahkan mereka dari luar angkasa ke kehampaan. Lebih baik kehilangan sebagian ruang daripada seluruh hutan belantara abadi yang dihancurkan. Adapun kehampaan, bahkan jika itu akan runtuh, itu tidak akan pernah hancur. Tetapi pertempuran yang kuat juga akan memicu badai kosong yang mengerikan. Tentu saja karena dunia Suanyin mirip sub dunia Sensi. Intensitas kehampaannya jauh dari Sensi. Setidaknya jika itu ada di Sensi, sama sekali tidak mungkin untuk mengguncang kehampaan. Setelah dihancurkan, Xing Hui dan yang lainnya berdiri di belakang. Namun Xing Hui yang hancur tidak bermaksud untuk mundur. Sebaliknya dia masih berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dan matanya tertuju pada ratu di samping Zuci. Dia adalah ratu legendaris yang telah jatuh, ucap Xing Hui bergumam. Dan hanya dia yang menunjukkan wajahnya di luar. Jadi dia bisa langsung merasakan nafas yang berasal darinya. Ini jelas berbeda dari orang-orang Taisu yang Xiaoyan hapus sebelumnya. Dari cahaya bintang ini, terlepas dari baju besi dewanya, nafas yang dipancarkan dengan sendirinya luar biasa mencapai dewa pertempuran. Dan sepertinya kekuatannya tidak rendah. Setidaknya dewa bintang 5. Dari titik ini, pria dengan wajah Xing Hui berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Xing Hui tidak tersentak dan masih berdiri dengan tenang di belakang monster Taisu. Dan orang-orang di belakangnya tidak panik dan tetap berdiri diam. Seolah-olah semuanya masih di bawah kendali mereka. Zuci memiliki sang ratu di sampingnya dan membuatnya sedikit sombong, tetapi itu hanya untuk sesaat. Tiba-tiba ada beberapa titik terang dalam kehampaan gelap di belakangnya. Melihat titik cahaya, mata Zuci sedikit kental. Titik cahaya biru bergerak dan dia bahkan bisa dengan jelas merasakan bahwa titik cahaya itu datang ke arah mereka. Mata Zuci sedikit menyusut dan firasat yang tidak menyenangkan mulai muncul. Melihat sekeliling ada 8 monster Taisu dan mereka semua berdiri di belakang. Baru saat itulah Zuci mengerti mengapa Xing Hui masih terlihat tenang bahkan setelah semua hal. Jelas dukungan mereka tiba dalam pertempuran, tetapi mereka hanyalah garda depan. Adapun penghancuran roh Taisu ini, mereka tidak memiliki banyak perubahan suasana hati. Namun melihat 8 monster Taisu yang perlahan datang, mereka menghancurkan salah satu monster Taisu mereka. Jadi hari ini mereka akan menghancurkan istana pemburu dewa di sini. Sialan, Taisu masih memiliki dukungan, ucap Zuci dengan kesal. Dia telah meremehkan kekuatan Taisu sebelumnya dan sangat sulit bagi puluhan ribu orang untuk menyelesaikannya. Sekarang jika ada dukungan dengan kekuatan istana pemburu dewa saat ini, dia harus membayar harga yang sangat tragis untuk melawannya. Ratusan ribu orang mungkin akan mati di sini. Mereka adalah fondasi dari istana pemburu dewa. Begitu tidak ada pasukan ratusan ribu ini, maka kekuatan istana pemburu dewa akan menurun. Tapi sampai sekarang Zuci tahu bahwa hidupnya sudah lama terkait erat dengan istana pemburu dewa. Jika istana pemburu dewa hancur, maka dia tidak bisa hidup. Zuci tidak menyangka bahwa situasinya akan menjadi sangat tidak terkendali dalam sekejap mata. Untungnya hanya avatarnya yang pergi ke sini. Dan tubuh aslinya yang jauh di istana pemburu dewa sudah membuat beberapa persiapan saat ini. Jika pertempuran ini benar-benar dikalahkan, maka istana pemburu dewa akan hancur. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah memasang fondasi untuk istana pemburu dewa jika terjadi keadaan darurat. Ratu, apa yang harus aku lakukan sekarang?
Tanya Zuchi. Pada binatang terbang raksasa itu, Zuchi menoleh untuk menemukan sosok sang ratu. Sekarang dalam situasi ini dia secara alami ingin mengandalkan kekuatan ratu. Tetapi tepat ketika dia menoleh, dia merasa jantungnya hampir keluar. Karena pada saat ini sang ratu telah pergi lagi. 9 monster Taisu telah berbaris sepanjang waktu. Dan situasi ini telah benar-benar menghancurkan istana pemburu dewa. Kau dan ratu terjebak dalam genggamanku. Jadi bersiaplah untuk menerima kemarahan dari si pengecut. Dasar sekelompok sampah. Ucap Xing Hui akhirnya membuka mulutnya dengan marah. Dan suaranya bergulir keluar. 9 monster Taisu perlahan membuka mulut besar. Dan dapat dilihat bahwa energi di mulut besar mereka mulai menyatu dengan gila. Jika energi yang dikumpulkan oleh 9 mulut raksasa ingin menghentikannya, kita harus membayar harga yang mahal. Pada saat ini susunan pertukaran awan Sirus telah digelapkan. Jelas telah kehilangan kendali sang ratu. Saat ini Zuchi hanya bisa menggertakkan giginya. Jelas dia tidak bisa mengandalkan ratu yang tidak dapat diandalkan. Bahkan jika sidik jari berubah, awan gulir mengubah susunan langit lagi dan susunan besar naik lagi. Jika ingin memblokir serangan Taisu, awan gulir mengubah susunan langit adalah satu-satunya cara. Tuan-tuan, pertempuran ini adalah tentang kelangsungan hidup istana pemburu dewa. Maafkan aku, ucap Zuchi berteriak dengan keras. Dan begitu dia selesai berbicara, dia mendengar jeritan yang tak terhitung jumlahnya. Semua kekuatan yang menjalankan susunan berasal dari ratusan ribu pasukan di istana pemburu dewa. Zuchi telah menolak monster Taisu. Dan kekuatannya saja tidak kecil, belum lagi ada 9 saat ini. Jika serangan ini tidak dapat dihentikan, sebagian besar istana pemburu dewa akan dimusnahkan dalam serangan kuat dari 9 monster Taisu ini. Jadi Zuchi mulai menyerap dengan gila. Dan bahkan lebih terjepit. Hanya dengan energi yang cukup kuat untuk menjalankan awan untuk mengubah susunan langit, ia dapat menghentikan serangan seperti itu. Awan Sirus mengeluarkan cahaya kemasan dalam kehampaan. Dan rune misterius terus berkedip. Ratusan ribu orang di istana pemburu dewa dapat melihat dengan mata telanjang bahwa energi terus-menerus mengalir menuju susunan. Tetapi pada saat ini beberapa orang kuat keabadian mengambil inisiatif untuk melepaskan kekuatan mereka dan bergegas ke susunan. Ada juga beberapa prajurit yang terbang langsung ke udara tanpa ragu-ragu. Bahkan jika mereka bergegas ke susunan, mereka langsung meledak ke dalam kabut darah dan mengorbankan hidup mereka ke istana pemburu dewa. Mereka tidak takut dan bersedia memberikan nyawa mereka untuk istana pemburu dewa. Mungkin istana pemburu dewa telah menyelamatkan mereka dan memberi mereka kehidupan kedua. Jadi ketika ada krisis di istana pemburu dewa, mereka juga akan mengorbankan hidup mereka tanpa ragu-ragu. Ini adalah perang berdarah dan kejam. Untuk bertahan hidup semua orang harus bertaruh. Setelah beberapa saat, monster Taisu berkepala 9 memutahkan seberkas cahaya yang penuh dengan kekuatan destruktif ekstrim dan berjalan dengan keras menuju ratusan ribu orang di istana pemburu dewa. Pembentukannya seolah-olah akan memusnahkan ratusan ribu pasukan di istana pemburu dewa dalam sekejap. Jika kau ingin menghancurkan istana pemburu dewaku, anjing liar dari dunia luar, apakah kau pantas mendapatkannya? Mata Zuchi juga meledak menjadi kemarahan yang besar. Apa yang dia lakukan saat ini bukan karena dia mendengar sang ratu. Ini karena kata-kata ratu yang membuatnya menyadari bahwa bahkan jika dia telah melakukan banyak hal yang tampaknya tidak adil di kekuatan lain, ini adalah aturan dunia itu sendiri. Hanya dengan begitu banyak sumber daya persaingan dapat membuat dirinya lebih kuat. Yang kuat dihormati, yang terkuat bertahan merebut sumber daya dan memperkuat diri. Yang merupakan hukum dasar kelangsungan hidup. Zuchi tidak lebih dari itu. Setidaknya dia tidak cukup buruk untuk mengkhianati dunianya sendiri. Karakter seperti itu pada kenyataannya ada kebenaran di dalam hatinya. Bukan kebetulan, karena darahnya adalah pria yang tidak menyia-nyiakan upaya untuk menyelamatkan dunia. Zuchi adalah sentuhan semangat dunia yang ditinggalkan oleh Zusang. Dan dia pasti memiliki kebenaran yang mulia di tulangnya. Sidik jari Zuchi berubah dengan cepat. Dan awan Sirus berputar lebih cepat dan lebih cepat. Dan 9 seberkas cahaya mulai menderu. Pada saat yang sama Zuchi melambaikan lengan jubahnya dan awan-awan itu terbungkus dengan energi kuat dan berubah menjadi cahaya kemasan dan menuju kerumunan. 9 balok bertabrakan dengan cahaya keemasannya. Dan tiba-tiba meledak menjadi suara keras dan energi yang kuat pecah dalam kehampaan. Tetapi di sini ada ketiadaan dan tidak akan ada adegan fragmentasi ruang. Hanya saja kehampaan semakin terdistorsi. Kalau sampai batas,
Energi yang terkumpul akan membentuk badai kehampaan. Tetapi momen ini bukan sesuatu yang akan dipertimbangkan kedua belah pihak. Saat 9 balok bertabrakan pada cahaya kemasan, setengah dari cahaya emas hancur. 9 balok yang hancur itu seperti bambu yang pecah. Seolah-olah kekuatan awan masih sulit untuk bersaing. Semuanya, kita harus menghentikannya, ucap Zuchi berteriak dengan marah. Begitu suara itu jatuh, angka yang tak terhitung jumlahnya terbang dan dengan tegas mengorbankan hidup mereka. Bahkan konfrontasi antara kekuatan tergantung pada mana dari kedua belah pihak yang memiliki energi yang lebih luar biasa. Sumber dari kehilangan seketika ini akan kekuatan keabadian tidak terukur. Setiap seberkas cahaya yang dimuntahkan dari mulut monster Taisu dapat dengan mudah menghancurkan bintang dan menembus batas. Pada saat ini istana pemburu dewa dapat memblokir serangan 9 monster Taisu pada saat yang sama, yang telah berhasil membuktikan bahwa mereka adalah posisi pertama di dunia Xuanyin. Melihat cahaya keemasan yang masih bersaing, cahaya bintang di belakang monster Taisu dan beberapa monster Taisu lainnya, mata mereka sedikit terkondensasi dan alis mereka sedikit berkerut. Jelas mereka tidak berpikir bahwa istana pemburu dewa dapat memblokir pukulan yang menghancurkan. Selama mereka dapat menghancurkan istana pemburu dewa, mereka tidak akan ragu. Namun kemauan ulet yang ditunjukkan oleh istana pemburu dewa juga berada di luar imajinasi Taisu. Mereka tidak berpikir mereka bisa membawanya, dan mereka bisa bertahan begitu lama. 9 berkas cahaya itu tidak bermaksud untuk berhenti, dan terus membombardir cahaya kemasan yang jatuh dari awan yang bergulir. Setelah cahaya kemasan padam, sinar itu akan menembus ratusan ribu orang di istana pemburu dewa. Ini adalah penghalang hidup mereka. Dan Zuchi tahu bahwa serangan seperti itu adalah konsumsi yang besar bagi kedua belah pihak. Dan tidak mungkin menggunakannya untuk kedua kalinya. Selama bisa menahan serangan seperti itu, maka bisa memasuki pertempuran putih panas berikutnya. Dengan cara ini ratusan ribu pasukan di istana pemburu dewa belum tentu tidak mungkin untuk bersaing. Bahkan jika itu tragis, setidaknya itu bisa menjadi perang. Alih-alih dihancurkan di bawah serangan yang tak tertahankan seperti itu. Suara gemuruh tidak ada habisnya, dan istana pemburu dewa juga sangat dikonsumsi. Orang yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan ramuan sumber ilahi dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Tetapi meskipun demikian, mereka masih tidak bisa bersaing. Pada saat yang sama sungguh luar biasa bisa menahan serangan 9 monster Taisu. Namun seolah-olah 9 monster Taisu masih lebih kuat. Cahaya kemasan dengan cepat runtuh dan menghilang. Pada tingkat ini sebagian besar waktu akan sepenuhnya dikalahkan. Zuchi menggertakkan giginya lagi. Situasi saat ini sangat buruk. Begitu pertahanan awan bergulir rusak, itu pasti akan menyebabkan kerugian besar. Tetapi pada saat ini dia tidak punya cara lain. Taisu memang terlalu kuat, karena Taisu selalu relatif rendah hati. Dia tidak menyangka Taisu akan begitu kuat. Dia berpikir bahwa ratu yang dihidupkan kembali akan menjadi lawan yang paling kuat. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Taisu yang tersembunyi di dunia Xuanyin adalah musuh yang benar-benar kuat. Kekuatannya sangat ganas dan sangat mengerikan. Pada saat ini dunia Xuanyin tidak memiliki kekuatan untuk bersaing. Bahkan istana pemburu dewa hanya akan mati-matian melawannya. Pada saat ini dahinya ditutupi dengan keringat dingin. Cahaya kemasan dengan cepat menghilang, dan awan bergulir telah melawan sampai batasnya. Cahaya kemasan menghilang dan 9 balok penuh kekuatan destruktif akan menyapu ratusan ribu orang di istana pemburu dewa. Cahaya emas terakhir akan menghilang, dan ratusan ribu orang di istana pemburu dewa juga menunjukkan ketakutan. Tapi pada saat ini tidak ada tempat untuk mundur. Ini satu-satunya penghalang yang bisa mereka selamatkan, tapi jelas sulit untuk dilawan sekarang. Tuan-tuan, maafkan aku untuk semuanya. Pada saat ini Zuchi mengepalkan tinjunya. Sekarang dia tidak punya pilihan lain. Semua orang telah mencoba yang terbaik untuk berkontribusi. Tetapi bagaimanapun juga mereka tidak dapat mengalahkan 9 monster Taisu ini. Energi yang mereka isi lebih kuat dan lebih kuat. Pada saat yang sama dunia Xuanyin masih menggunakan taktik lautan manusia. Tetapi Taisu jelas jauh di depan dalam hal ini. Taisu telah mengubah binatang buas yang ganas dengan teknologi Minghe kuno dan mengubahnya menjadi senjata pembunuh yang kuat. Ada kesenjangan besar di antara keduanya. Sebelum konfrontasi, Zuchi tidak pernah merasa bahwa Taisu bisa menjadi ancaman. Inilah mengapa orang bodoh tidak takut. Cahaya kemasan terakhir menghilang dan 9 berkas cahaya tidak berhenti, membombardir ratusan ribu orang di istana pemburu dewa.
Awan bergulir yang dikendalikan oleh Zuchi juga gemetar, seolah-olah mereka telah terkena dampak yang parah, yang tampaknya memiliki arti keruntuhan. Apakah ini perhitungan sang ratu? Ucap Zuchi bergumam dengan suara rendah, tetapi sudah terlambat untuk pulih tentang ini. Namun ketika dia melihat ratusan ribu pasukan di istana pemburu dewa dan hendak mati di 9 berkas cahaya monster Taisu, Zuchi mengepalkan tinjunya dan matanya memerah. Susunan pengubah awan bergulir juga secara bertahap gelap, dan tampaknya energinya telah mengering. Pada saat ini Zuchi juga jatuh keputusasaan. Dia tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan istana pemburu dewa. Sekarang sepertinya tidak ada cara untuk melawan. Orang-orang yang menyelimuti istana pemburu dewa dengan putus asa melihat 9 berkas cahaya. Dan sekarang mereka hanya bisa menerima nasib mereka. Ketika 9 berkas cahaya menghancurkan cahaya kemasan terakhir, dan pada saat sinar itu akan menyapu kerumunan, tiba-tiba awan bergulir di langit meledak menjadi cahaya yang sangat menyilaukan. Area pengubah awan bergulir yang sudah gelap seperti mesin peremajaan itu mulai beroperasi lagi. Zuchi mengangkat kepalanya dan dia sedikit tertegun karena dia tidak mengendalikan awan bergulir yang mengubah susunan langit saat ini. Cahaya kemasan yang telah hilang meraung lagi, dan tiba-tiba menghalangi 9 balok yang akan menyapu kerumunan lagi. 9 berkas cahaya terhalang lagi dan sosok-sosok di atas monster Taisu sedikit terkejut. Mereka berpikir bahwa mereka akan menyaksikan ratusan ribu orang di istana pemburu dewa berubah menjadi abu terbang. Tetapi pada saat berikutnya itu tampaknya kontraproduktif. Pada saat yang sama sosok-sosok di atas monster Taisu semuanya memalingkan muka dan tertarik oleh pihak lain. Di pintu masuk hamparan yang abadi dan bengkok, sosok besar perlahan muncul. Pada saat kemunculannya mata Xinghui tiba-tiba berkontraksi pada saat ini. Karena sosok besar yang muncul dari hutan belantara abadi bukanlah sesuatu yang lain. Tetapi itu sama seperti mereka. Namun pada saat ini ada 2 sosok yang berdiri. Melihat dengan cermat, bayangan yang sedikit akrab hanya dapat menemukan bahwa ini adalah ratu yang berada tepat di samping Zuchi. Tetapi sekarang ada di tempat lain. Tentu saja mata mereka segera tertuju pada sosok di samping ratu. Mengenakan baju besi dewa yang sama dengan mereka, dia tidak menutupi pelindung kepala tetapi menunjukkan wajah aslinya. Sepertinya yang satu ini bagian dari kita. Biarkan kembali ke tim. Ucap Xinghui berkata perlahan dan segera menyerukan monster Taisu dari kejauhan. Namun yang terakhir tidak berenang ke arah mereka, tetapi perlahan membuka mulutnya yang besar dan energi mulai mengembun dan arahnya tiba-tiba ditujukan ke Taisu. Bom, bom, bom. Kemudian seberkas cahaya bergoyang keluar dari mulutnya. Dan kemudian langsung membombardir 9 monster Taisu. Taisu tiba-tiba terkejut dan bahkan mata Xinghui juga terkejut. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.